Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dimanapun Anda berada di malam hari ini. Anda sedang menyaksikan dialog Islam Kristen yang dimana formatnya bukan satu lawan satu ya, seperti halnya biasa. Tetapi kita memiliki rencana dua Muslim versus dua Kristen. Di mana topik yang akan kita bahas yang teman-teman telah melihat di thumbnail acara di channel Gramalak dan juga channel yang berafiliasi dengan channel Gramalak. Seperti apa keseruan dua narasumber versus dua narasumber dari Islam maupun Kristen, kita lihat saja nanti. Namun, sebagaimana biasa ya teman-teman, yang selalu saya informasikan yang tidak jemu-jemunya sebagaimana teman-teman tidak jemu-jemunya melihat adanya perbedaan pendapat yang sama-sama sepakat atau tidak sepakat, saya akan menginformasikan terlebih dahulu sebagaimana halnya biasa. Nah, silakan nih bagi teman-teman yang memiliki, silakan salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI, di mana kode banknya itu adalah 451. Adapun nomor rekeningnya 11 yang 4 kali 9 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid. Dan jika teman-teman ingin ikut bersamanya, bersama Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya cuma 250.000, jangan lupa sertakan angka 1 di belakang teman-teman. Biar bisa secepatnya, karena seluas 6 hektar itu bisa secepatnya dibangun pondok pesantren yang tidak saja membahas tentang disiplin Islam, melainkan juga Nasrani, dan bahkan tidak saja membahas atau mempelajari bahasa Arab, mainkan pula Ibrani, Greek atau Yunani teman-teman. Dan bagi para santrinya jika telah menguasai berbagai ilmu di dalamnya, mereka akan bisa bantu di wilayah Indonesia dan juga luar negeri untuk menyampaikan Islam secara santun dan juga untuk mencegah atau menanggulangi berbagai bentuk pemutaan. Dan oleh karena itu jangan lupa sertakan angka 1 di belakang atas teman-teman, di mana nomor rekeningnya ada di teks berjalan ini. Selanjutnya, bagi teman-teman nih pengen seperti hanya channel-channel yang berafiliasi dengan channel Gramalak, ternyata begitu banyak yang pengen tampil, tolong pelajari terlebih dahulu cara menggunakan StreamYard, karena kita tidak menggunakan Zoom. Ketika Anda telah menguasai ya StreamYard, silakan Anda daftarkan diri Anda di bio link ini atau bisa dicek deskripsi yang channel itu berafiliasi dengan channel Geraha Mu'alaf. Di sana Anda bisa mendaftarkan diri dan nanti juga akan kami sebarkan di live chat seperti itu. Dan siapapun Anda, laki-laki perempuan, silakan Anda tulis secara santun dan tampakkan wajah Anda seperti itu, biar kita saling menghargai yang tidak saja menghargai lawan bicara, namun juga memposisikan ilmu sebagaimana mestinya. Dan itulah salah satu dari adab Islam dalam memposisikan ilmu seperti itu. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang ingin ikut membantu korban bencana alam, mari bersama Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid kita bantu tanpa pernah melihat perbedaan agama, ras, suku, warna kulit. Kita bantu ya, kita bantu saudara-saudara kita setanah air se-Indonesia raya yang terkena dampak bencana seperti gempa bumi, kena banjir. Kita bantu Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid 5 nomor rekening yang berbeda dengan tadi pembebasan lahan ya, yang di sini teman-teman bisa cek di teks berjalan atau kami serahkan di live chat. Oke teman-teman, dapat diketahui sekarang alhamdulillah kedua belakang, di mana masing-masing satu pihak ini 2 versus 2 telah ada di bestek dan akan kita tampilkan terlebih dahulu. Kita samsung biar ambil. Oke, yang telah hadir itu semuanya telah hadir, kita tampilkan terlebih dahulu. Bang Laude dari Sahabat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semangat, besok libur. Semangat Bang Laude. Oke, nah biar enak selang-seling, ini ada musik ya, musik akan kita tampilkan nih. Di mana saudara Bang Joker ya. Oke, kita tampilkan dari Pakistan ini. Oke, selamat malam Bang Joker.
Malam kawan, Suaranya di AMAM. mana Salam, Bang kawan? Joker. Oke, Malam kawan. terima kasih kepada kedua belah pihak yang saat ini Malam, masing-masing sahabat. mewakili dari pihak Kristen maupun Islam, dan ternyata kedua belah pihak ini mengajak temannya, yaitu kita tampilkan lagi dari pihak yang telah siap ya, yang dari pihak Kristen karena Bang Farhan belum siap terlihat. Oke, kita tampilkan saudara Demian. Selamat malam Bang Demian. Suaranya. Unmute Dibuka dong, suaranya. suaranya. Oh iya lah. Dibuka. Iya. Oke, terima kasih saudara Bang Demian, di mana di malam hari ini Anda menemani saudara Joker untuk berdiskusi secara santun dengan sahabat TV dan juga Bang Farhan. Ya, terakhir dari pihak Muslim, Bang Farhan tentu yang sering warawiri di sana sini, dan inilah Bang Farhan. Assalamualaikum Bang Farhan. Halo, Assalamualaikum Bang Farhan. Wah, ini kayaknya jaringan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak ini jaringannya agak ini. Ya, jaringan betul-betul terlihat. Tapi kayaknya sih ini sebentar doang. Oke, teman-teman ya, yang sejajar dengan saya, diketahui bahwa itu dari pihak Kristen, 2 orang Kristen, yang di bawah saya Muslim, yang dimana 4 orang tersebut akan membahas terkait adanya yang ada di teks berjalan, 2 Muslim versus 2 Kristen, membahas tentang siapa sebenarnya yang antikris dan apakah makna antikris sesungguhnya. Itu tema kita malam ini. Bagaimana siap baik dari pihak Kristen maupun pihak Muslim? Oke. Insyaallah siap. Bang Demian, Bang Joker. Oke, sebentar kan kita tunggu dulu pernyataannya. Siap membahas tema ini, Bang Demian maupun Bang Joker? Siap. Oke, jika memang telah siap, kami selalu mengingatkan untuk berdialog secara santun, meskipun sama-sama sepakat untuk berbeda dalam hal keyakinan, kita sampaikan saja perbedaan tersebut dengan santun tanpa adanya olok-olokan seperti itu, dan apa yang kita sampaikan itu semua mewakili agama kita, keyakinan kita, dan saya harap bisa menjadi contoh para penontonnya. Oke, baik, akan kita tampilkan timernya karena saya mendapatkan informasi bahwa posisi dialog itu 2 menit bertanya, 7 menit menjawab. Betul begitu? Itu Pak, pakai yang catur. Oh, 40 menit. Yang catur aja nggak apa-apa, yang catur. Ya, yang catur. Karena saya dari awal mendapatkan si swasta suka. Karena itu dari soalnya awal kalau pakai informasi 2 menit bertanya, 7 menit menjawab gitu. Nanti kena gitu loh, takut saya. Oke, baik. Jadi masing-masing pihak Muslim, Kristen, meskipun sama-sama memiliki 2 pembicara, kita berikan waktunya sama 40 menit. Jadi player pertama, player kedua bukan nama orang, tapi Muslim sama Kristen. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang akan memberikan pernyataan terlebih dahulu? Apakah pihak Muslim ataukah Kristen terlebih dahulu? Baik, Muslim aja dulu deh. Oke, karena berpasangan, saya tanya dulu pasangannya. Bagaimana Bang Farhan, siap memberikan pernyataan Muslim dulu selama 40 menit? Siap. Oke, baik. Perlu diingat, ini temanya sebagaimana yang di layar, dan sebentar 40 menit semuanya ya. Jadi 40 menit akan kita setting. Jadi meskipun 2 pembicara ternyata telah habis waktunya, maka 2 pembicara baik pihak Muslim maupun Kristen, dua-duanya maupun salah seorang tidak bisa mengutarakan sama sekali pernyataan atau bertanya. Seperti itu. Dan biar enak para penonton mendengarnya, karena ini manual ya, dalam perpindahan waktu, tolong ketika telah beres dalam memberikan pernyataan atau pertanyaan, berikan dengan kode silahkan, biar nanti waktunya pindah ke lawan. Seperti itu.
Bisa dipahami Saudara Joker, Bang Demian maupun Bang Farhan, Bang Sahabat TV? Insya Allah bisa. Oke, baik. Oke, Bisa. baik. Silakan. Sebentar, saya agak bingung juga nih posisinya nih. Oke, silakan waktu 40 menit. Anda dari pihak Muslim menyampaikan atas tema yang telah kami sampaikan. Waktu berjalan 40 menit disampaikan. Monggo. Baik. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, silakan. Ustaz Farhan, ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tema kita kali ini menarik ya. Antikristos. Siapa sebenarnya antikristos itu? Mungkin kita akan dari etimologinya dulu ya. Apa yang dimaksud dengan antikristus itu, antikris itu ya. Dalam bahasa Yunani disebut antikristos ya. Anti artinya adalah melawan atau lawan dari mendukung. Artinya mengganti ya, mengganti sesuatu yang sudah ada, yang sudah diajarkan ya. Atau mengambil tempat orang lain atau nemesis ya, dalam etimologi Yunani nemesis juga artinya. Nah, mari kita secara dalil, secara kitabiah mari kita buktikan siapa yang antikris di sini, antikristos di sini. Yang menggantikan, apa yang digantikan yaitu hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Nah, ini akan menarik sekali. Benarkah ya antikristos yang disebut antikristos ini adalah orang yang mengganti hukum-hukum yang telah diajarkan atau syariat-syariat yang diajarkan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di sini? Oke, silakan Ustadz Laudik ditambahkan. Maaf, itu suaranya Bang Laude. Maaf, suaranya Bang Laude. Baik. Silakan. Ya, baik. Dilanjut. Baik. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi saya tertarik ketika berbicara tentang topik ini, yaitu siapa antikris sebenarnya. Lalu ketika kita melihat ya bahwa dalam referensi Islam, sumber yang paling utama di dalam Islam itu adalah Al-Quran ini, ya, yaitu perjanjian terakhir bagi seluruh umat manusia. Menariknya jika kita melihat di dalam Al-Quran ini, kita melihat ada 500% nama Isa Al-Masih itu disebutkan atau dituliskan di sini. Sedangkan Nabi Muhammad itu disebutkan 4 kali dan 1 dengan nama Ahmad, jadi totalnya 5 kali. Jadi ada 500% ya, di mana 25 kali nama Yesus disebutkan, sedangkan nama Muhammad SAW, Nabi mulia itu hanya disebutkan 5 kali. Dan Nabi Bani Israel kita melihat yaitu Musa alaihissalam disebutkan sebanyak 136 kali. Jadi mustahil Nabi Muhammad yang mengarang kitab-kitab ini itu disebutkan bahwa inilah posisi dari Al-Quran sebagai perjanjian terakhir itu adalah untuk memberikan koreksi dan klarifikasi terhadap Yesus yang selama ini disembunyikan dan dikaburkan selama 600 tahun sebelum kedatangan beliau. Lalu kita melihat lagi di dalam Al-Quran ini ada satu surat yang diberi nama surat Maryam, ya, di mana Maryam itu adalah ibunda Yesus ya, ibunda Nabi yang mulia itu. Tetapi di dalam Al-Quran ini pula kita tidak menemukan nama dari ayah Nabi Muhammad, Abdullah ya bin Abdul Muttalib, juga ibunda Aminah ya. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran ini. Jadi inilah menariknya Al-Quran ini menyebutkan nama Isa alaihissalam, di mana mengkoreksi dan mengklarifikasi atas kekaburan dari sejarah Yesus yang sudah disembunyikan. Ya, jadi dalam hal ini kita teringat perkataan Yesus, dia yang akan datang kemudian daripadaku, dia akan memuliakan aku. Ya, seperti itu. Mungkin itu sementara pembukaan dari saya. Terima kasih. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Swasta. Ya, dari pihak Kristen silakan, waktu terus berjalan. Siapa yang mau maju duluan, pihak Demian atau Bang Joker? Monggo. Oke, saya duluan aja. Shalom, salam sejahtera, kiranya damai sejahtera berlimpah atas kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan
apa sih antikristus itu dan bagaimana antikristus itu digambarkan di dalam Alkitab. Ya, antikristus ini kan sudah seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Farhan bahwa antikristus ini kan berasal dari bahasa Yunani yaitu antikristos, di mana kata tersebut terdiri dari dua akar kata, anti dan Kristos. Kata itu dapat berarti menentang Kristus dalam arti seseorang atau suatu kekuasaan yang menentang pekerjaan Kristus, atau kata itu dapat berarti pengganti Kristus, menyatakan seorang atau suatu kekuasaan yang mengambil tempat Kristus atau seorang Kristus palsu. Nah, di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Artinya, antikristus itu bukan hanya kepada sesosok manusia yang akan menyamar sebagai Kristus, tetapi juga kepada semua orang pada umumnya yang Halo. Shalom. Halo. Sebentar. Ya. Kok mati, Barusan saya Demian? lihat ada jaringan gangguan dari saudara Demian, makanya terhenti seperti itu. Silakan Bang Halo. Demian atau Bang Joker, Anda dilanjut. Jelas suara saya, Bang Joker maupun Bang Demian? Oke, jelas. Tadi suara saya Silakan dilanjut. Gimana? tadi penjelasan saya didengar nggak? Sempat Didengar. putus-putus suaranya. Didengar. Sempat. Silakan Oke. dilanjut Bang Demian atau Bang Joker, monggo. Dilanjutkan Bang Joker. Dem. Lanjut Bang. Coba tadi Bang Demian tolong ditambahkan lagi ya poin-poin terakhir tadi yang disampaikan, karena di situ tadi buffering ya, mic-nya Halo. terputus di situ. Oh, oke. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu antikristus itu kan berasal dari bahasa Yunani anti dan Kristos, yang artinya itu melawan Kristus. Nah, kata itu juga dapat berarti suatu kekuasaan atau orang-orang yang melawan Kristus, mulai daripada ajaran dan apapun lah yang tentang Kristus yang dimana dilawan. Nah, itu adalah makna dari antikristus menurut Alkitab. Saya kutip dari satu dalil di dalam Alkitab, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, di situ dikatakan, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, jadi kalau antikristus menurut Alkitab itu artinya bukan hanya kepada sesosok manusia yang akan menyamar sebagai Kristus, tetapi juga kepada semua orang pada umumnya yang menentang ajaran atau pekerjaan Kristus. Nah, itu. Dilanjutkan Bang Swasta. Oke, thank you. Untuk semua malam ini kita akan membahas tema yang menarik ya. Seperti Farhan, saya ikutin kata-kata dia. Siapakah antikristus dan apa makna sesungguhnya? Suara saya terdengar ya, Dem? Kedengaran Swasta, tenang aja. Ya. Bagus ya. Harapan saya itu para penonton harus menyimak dan melihat semua dalil yang ditampilkan dan ditunjukkan oleh kami yang sedang berdiskusi di sini pada malam ini. Kalian harus melihat baik-baik dalil-dalil yang kami tunjukkan. Antikristus adalah kebalikan dari cerita, kisah, sejarah, dan firman dari Yesus Kristus, dan dapat diartikan sebagai musuh utama Yesus. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 tertulis jelas, saya bacakan ya. Siapakah pembohong itu? Siapapun yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, orang seperti itu adalah antikristus, menyangkal Bapa dan Putra. 1 Yohanes 2 ayat 22. Tentu saja Farhan dan Pak Fuad menyangkal itu. Santo Yohanes adalah orang yang hidup
melihat, mendengar semua ajaran Yesus, dia menyatakan dengan bulat, orang yang menyangkal Bapa dan Putra adalah sosok antikristus. Dan di sini tentu mengena kepada Farhan dan Fuad. Tidak mungkin Farhan mengakui Yesus adalah anak Allah. Tidak mungkin. Oke. Lalu saya kuatkan dengan ayat, tetapi jika seorang mengaku sebagai seorang nabi dan tidak mengakui kebenaran tentang Yesus, orang itu bukan dari Tuhan dan dia adalah antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3. 1 Yohanes 4 ayat 3. Maka di sini bagi saya kita dapat menyimpulkan bahwa makna sesungguh dari antikristus adalah satu, menolak mengakui ketuhanan Yesus di dalam kesatuan Bapa dan Anak serta Roh Kudus. Farhan dan Fuad pasti menolak itu. Dan Santo Yohanes telah menjelaskan itu, Yesus pun menjelaskan itu. Dan saya memastikan jika kita menggunakan dalil ya di dalam Bible dan membaca secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, oke, kita gunakan Undang-Undang Dasar 45 juga nih kawan-kawan. Maka kawanku Farhan termasuk bagian dari antikristus ini. Dalilnya telah saya tunjukkan ya, 1 Yohanes 2 ayat 22, itu tertulis antikristus adalah orang yang menolak ketuhanan Yesus dalam kesatuan Bapa dan Anak. Info ya bagi para penonton ya, saya sengaja memanaskan langsung di depan biar topik ini menarik. Silakan Farhan dan Bang Fuad. Thank you. Oke, saya jawab langsung swasta dengan bukti juga. Saya langsung share screen swasta. Pemirsa, saksikanlah apa yang akan terjadi nanti. Apakah buktinya benar yang dikatakan oleh swasta? Ya, kita lihat saudara-saudara, bukti yang terjadi ketika dia mengatakan antikristus adalah muslim. Apa yang dikatakan sudah terlihat. 1 Yohanes 2:18. Ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ingat yang saya kasih garis merah, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Artinya antikristus sudah hidup ada di zaman siapa? Yohanes. Sudah pernah ada antikristus itu. Terus 1 Yohanes 2:19. Saya kasih garis merah, tolong diperhatikan para penonton biar tidak termakan dogma-dogmanya swasta ya. Mereka berasal dari antara kita. Maksudnya dari antara kita adalah di antara mereka sendiri, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dia berasal dari mereka sendiri, tapi mereka cuman pura-pura. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ingat ya, 1 Yohanes ya. Saya kasih bukti lagi kepada swasta ya. Saya suka dengan Anda swasta. Lihat, saya sudah bikin bagan kotak-kotak ya. Saya senang kotak-kotak swasta. Makanya baju saya juga kotak-kotak ya swasta ya. Sudah terlihat? Ajaran Yesus di kolom sebelah kiri. Perhatikan ya para audien ya, biar kita semakin pintar dan tidak terdoktrin oleh para misionaris yang 5MB. Yesus tetap mengakui legitimasi hukum Torah berlaku bagi para pengikutnya. Matius 5:17 ayat 19. Ayat 5:17 dulu ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi bla bla bla. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Yang 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota, satu titik pun tidak akan diadakan dari hukum Torah sebelum semua terjadi. Ayat 19-nya, karena itu siapa yang meniadakan? Garis bawahi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Artinya tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Artinya apa? Neraka. Tetapi siapa yang melakukan dan mengadakannya itu ada perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Artinya mereka masuk surga yang mulia, yang indah, begitu luar biasa, yang mengadakan hukum Torah. Nah, sekarang ajaran Paulus yang diikuti oleh mereka. Kita lihat. Kamu tahu
bahwa Galatia 2:16 ya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah, tidak dibenarkan melakukan hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dan Kristus dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Torah, bla bla bla. Apa artinya? Kita kembali ke Yohanes tadi, bahwa mereka pura-pura sebagai di antara mereka sendiri. Jadi jelas, saya menggunakan dalil swasta, bahkan saya screen dengan jelas sekali siapa sebenarnya pengikut Kristus apa yang anti Kristus ini, yang melawan hukum-hukum dari Yesus sendiri. Ya, bagaimana Anda membantah ayat-ayat kontradiktif dari ajaran Yesus dan ajaran Paulus tersebut? Silakan Ustadz Laude kalau mau dilanjutkan. Baik, terima kasih Ustadz Farhan. Jadi saya ingin menanggapi ya pada Bang Swasta tadi yang menyangkal tentang kami ya, bahwa mengatakan bahwa kami adalah antikristus. Sudah saya jelaskan tadi di pembukaan tadi ya, bahwa Alkitab ini ya, Al-Quran ini itu memuliakan Isa. Jadi mustahil ketika kita menuduh bahwa Muslim itu antikristus, kita harusnya menunjukkan bukti-bukti. Benar nggak Muslim itu antikristus, di mana Muslim mengakui dan mengimani Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran ini kita melihat ya, di dalam surat ketiga ayat ke-45 di sana dikatakan, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu ismuhul masih. Hai Maryam, ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, hai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira dari sisi engkau, yaitu kelahiran seorang anak yang suci yang namanya adalah Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes pasal ke-14, pasal ke-4 ayat 1, apa kata di sana? Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengatakan bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, yaitu mengatakan bahwa Yesus adalah Al-Masih, itu berasal dari Allah. Jadi kita harus membuktikan itu. Jadi di sini dibuktikan bahwa Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Al-Masih berasal dari Allah, dan Nabi yang membawa kitab ini juga berasal dari Allah. Jadi roh itu adalah seorang nabi. Kita bisa melihat apa kata Yesus ya. Namun benar yang kukatakan ini padamu adalah berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang padamu, tetapi jika aku pergi, dia akan datang padamu. Masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi pembuktiannya siapa roh itu bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal ke-4 ayat 1 dan seterusnya tadi. Jadi terbukti bahwa Nabi Muhammad ya, seorang nabi yang mengatakan bahwa Yesus adalah Al-Masih ya, Yesus adalah Kristus, berasal dari Tuhan. Buktikan di dalam Alkitab ini. Jadi jangan kita mengklaim tanpa adanya bukti. Jadi sebaiknya ketika Bang Swasta ya menuduh kami itu adalah antikristus, seharusnya buka dulu Al-Quran ini, karena kitab ini yang kami imani, kitab perjanjian terakhir ini ya, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Al-Masih atau Kristus, itu berasal dari Tuhan. Jadi kami bukan antikristus seperti tuduhan Bang Swasta yang tanpa dasar. Ya, terima kasih. Saya tambahkan untuk pertanyaan sedikit biar agak panas suasana ini, karena tadi sudah dihangatkan oleh Swasta. Saya tambahkan sedikit Swasta. Ketika Anda mengatakan bahwa kami yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan sebagai antikristus, tunjukkan satu ayat kepada saya bahwa Yesus adalah menyebut diri sendiri Allah atau Tuhan. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena apa? Pasti bila melawan ajaran itu pasti antikristus. Dan siapa yang mengatakan bahwa Tuhan atau Yesus itu Tuhan? Karena itu sesuai dengan klaim Anda. Tunjukkan saya satu ayat yang clear, bukan asumsi, bukan metafor bahwa Yesus itu Tuhan. Terima kasih. Silakan Swasta. Oke, saya duluan ya Bang Swasta. Ya, silakan. Kamera kamu. Ya, oke, baik. Saya tanggapi ya pernyataan dari Bro Farhan yang mengatakan seakan-akan Paulus itu meniadakan hukum Taurat. Ya, dan Anda tadi mengutip soal Matius 5 yang dimana Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ya kan? Karena hukum Taurat itu tidak bisa ditiadakan satu titik pun. Ya, pernyataannya kan seperti itu. Nah, coba Anda lihat baik-baik di situ. Yesus berkata, dia datang tidak meniadakan, tetapi menggenapi. Kalau misalkan saya tanya balik, menggenapi seperti apa yang Anda pahami? Yesus menggenapi seperti apa? Bisakah Anda jelaskan?
Pastinya kan Anda tidak bisa menjelaskan Yesus menggenapi seperti apa, ya kan? Nah, kalau Anda baca dengan jelas Matius 5 itu sampai selesai, Yesus dengan terang-terangan dia menggenapi hukum Taurat itu dengan hukum kasih. Misalkan nih, Anda telah mendengar Taurat, jangan bersinah, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang memandang seorang wanita dalam hal cabul, maka Anda telah bersinah di dalam hatinya. Yesus menghilangkan Taurat nggak? Sama sekali nggak. Begitu juga makanan haram dan halal. Yesus dengan terang-terangan berkata bahwa segala sesuatu di luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari dalam seseorang berupa hal-hal yang jahat, itulah yang haram. Sekali lagi, Yesus menggenapi hukum haram dan hukum halal itu lebih benar daripada hukum haram dan hukum halal sebelumnya. Nah, jadi segala sesuatu di dalam hukum Taurat itu Yesus genapi dengan hukum kasih karunia, hukum moral, hukum kasih. Nah, di dalam ayat yang tadi Anda kutip di kitab-kitab Rasul Paulus itu, Paulus dengan jelas dia menjelaskan tentang orang Kristen yang tidak hidup menurut hukum Taurat secara daging, tetapi orang Kristen hidup menurut hukum Taurat yang digenapi oleh Yesus menurut roh, menurut hukum kasih karunia. Ya, jangan ketawa. Nah, jadi ketika Anda menuduh tentang hal-hal itu, ya pasti tidak benar. Ya, dan Rasul Paulus dengan terang-terangan menjelaskan tentang Yesus yang dimana dia datang untuk melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat itu. Sebab orang yang melakukan hukum Taurat secara daging itu, mereka itu tidak dibenarkan, melainkan mereka masuk ke dalam kutukan. Di dalam Ulangan 27 ayat 26 dengan jelas mengatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, di dalam Galatia 3 ayat 13, Yesus Paulus dengan jelas menerangkan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, jadi secara tidak langsung Rasul Paulus dengan jelas menjelaskan tentang Yesus yang dimana dia datang menggenapi hukum Taurat itu, bukan meniadakan. Kalau Anda ini kan tidak mengerti tentang bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Ya, itu yang pertama ya. Oke, yang kedua, ada yang tadi mengutip tentang ayat dari kitab Rasul Yohanes, dari 1 Yohanes itu tentang setiap roh harus diuji sebab ada roh antikristus di situ. Ya benar, ketika Anda mengutip ayat itu, ya kalau Anda baca sampai ayatnya sampai selesai, kita akan bisa mengenal antara roh antikristus dan yang mana yang bukan roh antikristus. Di ayat itu dengan jelas-jelas mengatakan bahwa setiap orang yang tidak mengakui Yesus sebagai yang datang sebagai anak manusia, dia itu adalah antikristus. Tahu nggak? Di dalam Matius 12 ayat 8, Yesus dengan terang-terangan dia berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, kalian ini kan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalian ini telah melawan ucapan Yesus di dalam Matius 12 ayat 8. Yesus dengan terang-terangan dia mengakui sebagai Tuhan. Artinya kalian ini adalah antikristus. Nah, di ayat itu dengan jelas-jelas menjelaskan tentang antara roh antikristus dan yang roh bukan antikristus, yaitu satu dengan cara menguji roh itu. Roh yang mengajarkan tentang kasih adalah bukan roh antikristus. Tetapi kalau roh yang tidak mengajarkan tentang kasih, maka dia itu adalah roh antikristus. Silakan dibaca ayatnya sampai selesai, maka Anda akan paham. Ya. Oke, saya lanjutkan dikit ya. Antikristus yang akan datang dan yang telah datang di dalam Bible itu tidak ada tulisan yang menyuruh orang percaya melabeli orang yang percaya sebagai antikristus. Itu perbedaan kita. Kalian melabeli kami sebagai kafir, tapi kami tidak diizinkan melabeli kalian. Itu perbedaan salah satunya juga. Kalau secara logisnya ya seperti itu, bicara biasa kan. Walaupun dengan tegas menulis ciri-ciri dan dengan mutlak memberitahukan kepada orang-orang percaya Yesus adalah Tuhan, bahwa orang atau kelompok yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dalam bagian Bapa dan Anak adalah antikristus. Jadi kami tidak melabeli itu. Saya hanya bertanya tadi, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 menyebutkan ada Bapa dan ada Anak. Kalian tidak mungkin percaya itu. Itu sudah pasti. Saya tidak akan mau dibawa pergi jauh keluar topik oleh Farhan karena dia raja analogi ya. Saya nggak mau itu. Terus di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, antikristus atau manusia berdosa atau anak kebinasaan akan membuat orang percaya menjadi murtad. Orang yang percaya Yesus akan dibuat menjadi murtad.
Ini sudah dinubuatkan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Datang sebagai domba tapi hatinya serigala, baca sendiri. Dengan hati yang sangat membenci Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam artian atau tafsir, mereka antikristus ini akan menentang dengan berbagai cara, menjatuhkan, menggoda, menyatakan jika Yesus bukan Tuhan dan hanya manusia biasa seperti nabi-nabi lainnya. Pahami itu, Yesus adalah Tuhan di dalam Bible. Saya akan tunjukkan Yesus adalah Tuhan di dalam Bible setelah ini. Saya nggak mau terpancing dulu, keluar dari konteks. Sekali lagi, dan dasar ketidakpercayaan para antikristus ini akan dengan keras mengacak-ngacak isi Bible dan membuat orang percaya menjadi murtad. Yang melakukan itu siapa? Itu pertanyaannya sebenarnya. Jadi kita secara bersama-sama sudah mendapatkan 2 poin utama tentang siapa sebenarnya antikristus ini. Antikristus adalah kelompok dalam Kristen. Antikristus itu bukan adalah kelompok. Dia bukan tunggal, dia bukan dajjal satu orang. Dalam Kristen, antikristus adalah kelompok yang menolak ketuhanan Yesus. B, poin kedua, antikristus adalah kelompok yang membuat orang percaya menjadi tidak percaya. Dan dengan cara membenci keilahian Yesus, membuktikan bahwa dia bukan ilahi, membuktikan dia hanya manusia biasa. Siapa yang melakukan ini? Saya punya dalil, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Itu dalil saya. Tempat lahir Kristus, tempat lahir antikristus nih. Dalam Kejadian 49 ayat 17, antikristus akan lahir bukan dari suku Yehuda. Ingat, Yesus di PL adalah Mesias. Dia sudah dinubuatkan, berarti dia sudah ada. Dalam Kejadian 49:17, antikristus akan lahir bukan dari suku Yehuda dan bukan dari Bethlehem. Dia akan lahir dalam ketidakjelasan. Saya membaca Mazmur 83 ayat 2 sampai 9. Daud meminta pertolongan kepada Yesus, Tuhannya yang disebut Mesias itu, untuk menghukum bangsa keturunan Ismail dan Hagar. Mazmur 83 ayat 2 sampai 9. Baca. Daud meminta pertolongan untuk menghukum Ismail dan Hagar. Ya. Karena jahat bersatu agar Israel musnah, serta mereka menginginkan nama YHWH digantikan untuk selamanya dengan nama Tuhan mereka. Silakan baca, saya ulangi, Mazmur 83 ayat 2 sampai 9. Di dalam perjanjian lama Yesus disebut Sang Mesias, saya sudah sebutkan tadi kan, yang akan datang sebagai juru selamat, raja abadi, raja damai, Tuhan yang kekal. Yesaya 9 ayat 6. Allah yang perkasa. Lanjut, silakan kawan. Bang Laude sebentar ya, saya dikit aja. Saya pertanyakan lagi. Ya, tadi di Tesalonika ayat yang dibacakan oleh swasta, jelas di situ dia mengatakan bahwa lahir dari ketidakjelasan. Antikristus ini lahir dari ketidakjelasan. Sekarang saya mau tanya, karena klaim saya antikristus ini adalah yang menebarkan adalah Paulus. Jelaskan secara rinci silsilah dari Paulus, biar Muslim tahu. Silakan swasta, Anda membaca ayat sendiri, logika Anda saya balik kepada Anda sendiri, lahir dari ketidakjelasan antikristus ini. Silakan jelaskan dengan rinci nasab atau silsilah dari Paulus ini dan asal usulnya. Silakan swasta. Oh, deh lanjut dulu aja kan, masih waktu kalian kan. Oke, baik, terima kasih. Jadi perlu diketahui ya, jadi sebenarnya apa yang diimani oleh saudara kita umat Kristen itu bukanlah berdasarkan dari apa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi berdasarkan pengakuan di saat itu Paulus menyadari betul bahwa ada selain dari Injil yang dia beritakan itu. Jadi Paulus sendiri mengklaim bahwa dia menerima Injil. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal kedua ayat 8, apa di sana dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Injilku, kata Paulus seperti itu ya. Jadi Paulus menyadari betul bahwa dia saat itu memang benar-benar ingin mempertahankan Injilnya. Dari mana Paulus mendapat sumber
seperti yang Paulus tulis di dalam Roma pasal ke-10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi manusia pertama yang mempropagandakan bahwa Yesus itu mati dan bangkit itu adalah Paulus, sekaligus mengklaim bahwa Yesus itu adalah seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 10 ayat 9 ya. Jadi di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8 tadi jelas Paulus sendiri mengklaim bahwa dia menerima kitab yaitu Injil, ya Injil yang diterima sendiri. Ditulis juga referensinya di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8 seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, dari mana Paulus memperoleh Injilnya ini? Tentu saja yang dia peroleh, dia caplok dari ajaran kafir pagan penyembah berhala di Romawi, ya, di mana kepercayaan dewa-dewa kafir pagan yaitu yang percaya bahwa Kristus itu mati dan bangkit seperti Dewa Mitra, Osiris, Adonis, Atis dan sebagainya macamnya, itu adalah dewa-dewa kafir pagan dan Paulus mencaplok dari situ, ya, bukan saya yang mengatakannya, tetapi bisa kita lihat di dalam referensi yang ditulis oleh Profesor Dr. Paula Frederickson dalam bukunya From Jesus to Christ dan banyak lagi referensi lain. Paulus mengadopsi ajaran itu dari ajaran kafir penyembah berhala dan inilah yang diadopsi oleh Kristen, kasihan. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa apa yang sebenarnya diimani itu bukanlah ajaran dari Yesus, tapi Injil yang lain yang bukan Injil Yesus. Terima kasih, sekian. Oke, saya perkuat lagi pertanyaan saya. Jadi saya ulangi lagi biar nggak kehilangan konteks si swasta ini. Dalam Tesalonika tadi yang dibacakan oleh si swasta, bahwa antikristus salah satu ciri-cirinya adalah lahir dari ketidakjelasan. Jelas dia lahir di mana. Nah, saya mau menanyakan Paulus ini secara nasab, secara silsilah, secara biografi, kronologi dia, silakan diterangkan dengan jelas karena ini sangat-sangat urgent sekali. Paulus bukan antikristus. Silakan. Ya, oke. Saya duluan aja ya, Bro Swasta. Ya, silakan kawan. Iya, oke. Jadi kalau kita baca Injil dengan jelaskan semua ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan itu tentang hukum kasih, ya, dan mengenai tentang ketuhanannya, kematiannya dan kebangkitannya itu memang bukan hanya disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, tetapi itu semua adalah ucapan-ucapan Yesus sendiri. Yesus ketika mau pergi ke Yerusalem, dia dengan jelas menyatakan tentang dia akan disiksa dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian, ya. Dan Yesus dengan jelas di dalam Yohanes 16, 3 ayat 16 mengatakan bahwa dia diutus Bapa untuk datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Itu sangat jelas ayatnya. Begitu juga yang tadi sudah saya sebutkan ayatnya di dalam Matius 12 ayat 8, Yesus dengan terang-terangan dia menyatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, ketika Anda membaca Alkitab, semua pengajaran Yesus, ya, dia menggunakan kata anak manusia untuk menyebut dirinya. Nah, jadi ketika dia menyatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dia telah menyatakan siapa dia, yaitu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi ketika kalian mengambil dalil dari kitab Rasul Paulus untuk seakan-akan itu menentang ajaran Yesus. Padahal kan itu semua kan sudah disampaikan oleh Yesus dan Rasul Paulus hanya menafsirkan, hanya menjelaskannya. Nah, di dalam Alkitab kan di dalam Injil dengan jelas Yesus mengajarkan kita di dalam Matius 5 yang tadi kalian kutip itu, Yesus mengajarkan tentang mengasihi musuh, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan pokoknya hal-hal moral semuanya itu yang Yesus ajarkan. Dan itu pun sama seperti apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Tidak ada bedanya seperti apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus seperti Yohanes dan juga Matius. Nah, jadi siapakah antikristus itu? Ya sangat jelas. Kita sudah melihat dengan jelas siapakah antikristus. Mereka tetap melawan walaupun mereka sudah tahu bahwa mereka adalah antikristus. Mereka sedang melawan ajaran-ajaran Yesus dengan apa yang sudah disampaikan. Nah, jadi ketika kalian mengambil ayat-ayat Paulus untuk membuktikan bahwa Paulus itu adalah antikristus, pertanyaan saya gini, coba kalian
jelasin menurut Quran dan hadis apa antikristus menurut Quran dan hadis itu seperti apa, baru kalian bisa menuduh bahwa Paulus adalah antikristus itu. Ya, silakan. Saya sedikit aja nih, walaupun mungkin Farhan telah kepenuhan Jibril ya, agak emosi dia kelihatan. Saya jelasin ya Farhan. Di dalam ayat itu, lahir dari ketidakjelasan di situ, tidak dimaksud untuk Oke, seseorang. sorry, saya pause dulu waktunya. Mohon Bang Joker jangan menyerang secara pribadi, dan kedua melakukan sebuah pelecehan. Kepenuhan Jibril itu maksudnya gimana Anda? Tolong untuk jaga, ini bukan dialog seenaknya tapi akademis. Meskipun berbeda, tolong untuk secara dewasa dan elegan dan santun. Terima kasih. Silakan Oke, dilanjut tanpa adanya penghujatan ya, siapapun Anda. Saya kritisi. Terima kasih. sorry. Oke, saya tarik ya. Mohon maaf, saya infokan dulu sedikit. Saya sama Farhan ini teman, kami sering debat di tempat lain. Ya, dia bilang saya kepenuhan Roh Kudus, saya bilang dia kepenuhan Jibril tadi. Jadi anggap biasa saya sama Farhan, ternyata saya salah ini ngomong. Saya tarik ya. Sorry, maaf. Oke, lahir dari ketidakjelasan di situ tidak dimaksud seseorang, tapi yang dimaksud itu adalah kelompok. Jadi bagaimana mungkin manusia yang hidup 600 tahun kemudian lebih mengenal Yesus dibanding ibunya sendiri yang dengan tegas menerima firman Tuhan langsung mengenai anak yang dititipkan di dalam perutnya. Itu. Saya lanjutkan ya. Jadi itu mengenai kelompok, bukan mengenai seseorang. Topik berbeda lagi kalau kita mau angkat tentang Santo Paulus. Nanti di minggu depan kita jadwalkan aja di ZCCK di mana. Terus artinya Sang Mesias itu adalah Allah yang perkasa, telah ada dan tertulis jelas, dan kitab Daniel telah memberitahukan kepada kita mengenai sosok antikristus ini. Perlu diingat, sosok Yesus di dalam PL adalah Mesias yang akan datang dan dipanggil Raja Damai. Allah yang perkasa, Tuhan yang adil dan maha kasih. Pahami ya? Jadi kitab suci PL melalui Daniel telah memberitahukan sebelum adanya Yesus Kristus yang adalah Mesias, telah ada para antikristus, dituliskan seperti ini dalam Daniel 7 ayat 25. Saya bacakan ya. Dia akan selalu membawa nama Tuhannya dalam setiap ucapannya. Membawa nama Tuhan tidak berarti segala hal menjadi benar, tetapi bisa jadi membawa nama Tuhan untuk membenarkan segala ucapan dan perbuatannya. Bedakan. Maksud saya bedakan di situ ya. Saya menjelaskan tadi. Di dalam kitab itu juga, di dalam Daniel ya, Sang Antikristus ini akan mengucapkan kata-kata yang berlawanan dengan apa yang tertulis sebelumnya, menyudutkan para orang kudus dan mengubah waktu serta hukum. Pengertian waktu dan hukum di sini adalah sejarah yang tertulis. Sejarah mencatat Yesus disalibkan. Dalam Bible, sejarah sudah mencatat itu. Lalu dia berubah. Kita sedang membicarakan topik antikristus. Oke? Dijelaskan oleh seseorang ada sangat berbeda dengan pengertian di dalam Bible. Dalam hadis Bukhari, kitab Pemakaman nomor 130 tertulis, Muhammad sering memohon kepada Tuhannya untuk dihindarkan daripada neraka, disiksa kubur, dan dari Ad-Dajjal. Artinya, Ad-Dajjal ini seseorang, dia adalah sosok, satu wujud. Dia bukan banyak. Itu. Sedangkan di dalam Kristen, antikristus itu adalah kelompok. Seperti Daniel katakan tadi, seperti Yohanes katakan tadi di surat itu. Ya, hadisnya berbunyi seperti ini. Allahumma inni audu bika min adhadabi el-kart wa min adabin nar wa min fitnati maha wa mamata wa min fitnati el-masih ad-dajjal. Ya, jadi hadis itu berbunyi seperti itu. Mungkin kalian sering dengar karena ini sahih. Yang terpenting adalah kembali ke dalam topik yang kita sedang bahas tentang antikristus ini.
mengenai siapakah sebenarnya antikristus dan apa maknanya. Dalam Yohanes 1 ayat 14, Yesus adalah Tuhan yang dimanifestasikan dalam daging sebagai anak Tuhan. Catat ya, sebagai anak Tuhan. Dan antikristus akan menolak ini serta akan menyangkal penyaliban Yesus. Saya tidak secara umum menyatakan itu, tapi saya bertanya kepada Farhan, kamu menyangkal pastinya, menyangkal Yesus disalib. Nggak perlu jawaban saya, karena itu kita sudah sering debat, Farhan. Ya kan? Para antikristus dengan jelas akan menyangkal semua kata-kata Yesus Kristus sendiri mengenai dirinya. Yohanes 4 ayat 26, catat nih. Aku yang berbicara kepadamu adalah Dia, Tuhan Allah Bapa. Yohanes 4 ayat 26. Yohanes 9 ayat 35 sampai 37, ini Farhan, kamu yang minta nih. Di mana Yesus menjelaskan dirinya adalah anak Allah. Bar Allaha. Yesus bertanya kepada orang buta yang Dia sembuhkan, percayakah kamu kepada monogene, bahasa Yunaninya, anak tunggal Bapa? Dia bertanya kepada orang buta yang diusir dari persidangan. Lalu orang buta itu bertanya, siapakah Dia Tuhan supaya aku datang menyembahnya? Dan Yesus berkata kepadanya, saat ini kamu telah melihat Dia dan Dialah yang berbicara denganmu. Itu Farhan. Dialah yang berbicara denganmu sebagai anak tunggal Bapa, monogene. Kamu pasti nggak percaya, kamu nggak akan percaya. Gitu. Jadi saya nggak perlu jawaban dari kamu, karena itu pasti kamu nolak itu. Kata-kata Yesus, Markus 14, 61 sampai 62. Imam besar bertanya pada Yesus, apakah engkau Kristus, anak yang diberkati itu, anak Allah itu? Yesus katakan, yes I do, I am. Ya, saya ini anak Allah. Markus 14, 61 sampai 62, saya jelaskan lagi kepadamu itu. Percayakah kamu dia anak Allah? Tidak. Itu kata-kata Yesus sendiri loh. Terima kasih, silakan kawan. Saya langsung jawab swasta. Ketika orang mengklaim suatu logika bahwa Yesus adalah Tuhan, ya perlu ada pembuktian secara empiris by data, secara metodologi metodologi pembuktian, ya yang valid, empiris datanya. Nah, kalau saya disuruh percaya begitu saja, bukan berarti saya anti, enggak. Saya kasih analogi, ketika orang mengatakan swasta itu ganteng, itu klaim, boleh mengatakan swasta ganteng. Tapi kalau kenyataannya mukanya hancur, apakah saya percaya bahwa swasta itu ganteng? Nonsense. Bullshit itu namanya. Nah, itu yang saya maksud dari sebuah analogi, persepsi, argumentasi harus berdasarkan bukti-bukti yang empiris by data. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, saya setting kepada ayat yang jelas-jelas menyatakan di sana, ya. Ayat-ayat yang di sana menyatakan dengan sangat jelas sekali. Saya bawa swasta ya. Oke, swasta bisa dilihat. Yang sebelah kiri Yesus mengajarkan tauhid. Ini sekaligus membantah bahwa kata menggenapi, ya. Dan yang sebelah kanan ada Paulus anti tauhid. Matius 4:10, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus, garis merah, menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Yesus tidak berkata I am. Bullshit kalau kata kamu salah tadi yang kata yes I am. Yesus jelas berkata kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia di sana artinya orang ketiga. Ketika berbicara kita merujuk ke Dia itu orang ketiga. Berarti ada eksistensi yang lain di sana, yaitu apa? Tuhan Bapa atau Allah di sana, swasta. Itu yang pertama, ayat Matius 4:10. Yang kedua, ya, Yohanes 17 ayat 3, ayat yang sangat familiar sekali. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apa yang dikatakan Paulus? Di dalam 1 Korintus 8:6, ya, ayat 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Kasih tanda merah ya, saya tulis tanda merah. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Saya kasih tanda merah, artinya di situ bukan Yesus, yang mengucapkan bukan Yesus. Saya senang warna merah, karena senang sekali orang Kristen itu kalau ketemu warna merah tuh senang sekali nih. Bahkan swasta ini dulu waktu sekolah, waktu di rapot, dia senang warna merah, makanya dia akhirnya gedenya seperti ini. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan yang karena itu Dia kita hidup. Bayangin,
Di sebelah kiri ucapan Yesus di sana mengatakan bahwa Tuhan Allah satu-satunya, tapi Paulus mengatakan yang warna merah dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Di sini dikatakan utusan, di sana dikatakan Tuhan Yesus. Jadi siapa yang Anda percayai, Yesus atau Paulus? Ini yang menunjukkan siapa sebenarnya antikristus itu. Silakan Ustadz Laude dilanjut. Baik, terima kasih ya. Jadi poin ini cukup menarik seperti apa yang sudah saya sampaikan ya pada pembukaan tadi. Jadi begini ya, ketika kita melihat tentang antikristus, jadi ada nubuatan Yesus sendiri yang memang mengatakan bahwa dia yang akan datang seseorang kemudian daripada aku itu yang akan memuliakan dirinya. Kita bisa lihat redaksinya di dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ya, ayat ke-12 dan seterusnya, bisa dibuka di sana seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi seseorang yang akan datang itu akan memuliakan Yesus ya. Lalu ada begini ya yang perlu kita ketahui, apa yang dituduhkan oleh saudara-saudara kami umat Kristen, bahwa di dalam Al-Qur'an ini ya, pedoman kami sebagai umat Islam itu ya, bahwa memang ada kesamaan antara Islam dan Kristen. Persamaannya yaitu sama-sama mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang diterjemahkan menjadi Kristus. Yang kedua, Yesus adalah salah satu utusan Tuhan yang ajaib. Kemudian berbagai macam mujizat yang sudah kita lihat ya, yang sudah dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizat Yesus, itu yang ketiga. Nah, tetapi ada juga perbedaannya yang dikoreksi oleh perjanjian terakhir ini, yaitu apa? Yang satu, dosa asal, kemudian ketuhanan Yesus, dan yang paling utama yang seperti yang sudah disampaikan oleh saudara swasta tadi, yaitu tentang penyaliban Yesus. Mengapa sering rasanya ketakutan ya ketika membahas tentang penyaliban ini, ketika ada ayat Al-Quran yang membantah bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Kenapa? Karena memang kita menyadari dan maklum ya bahwa memang mereka tergantung konsep keselamatan itu dengan kematian Yesus ini. Tetapi kita bisa lihat sendiri seperti apa yang sudah disampaikan oleh Demian tadi ya tentang Yesus. Kita bisa melihat bahwa Yesus itu tidaklah mati di palang salib. Kita lihat di dalam Lukas pasal ke-18 ayat ke-33, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Tetapi maksud Yesus di sini bukanlah mati yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Apa? Di ayat selanjutnya kita bisa melihat apa kata Yesus. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Jadi yang tidak mengerti arti dari perkataan Yesus ini adalah umat Kristen sendiri dan saudara Demian dan swasta yang tidak mengerti arti dari perkataan Yesus ini. Apa maksud Yesus sesungguhnya? Bisa dilihat dalam Lukas pasal ke-15 ayat ke-22, ayat ke-24 ya, dan sampai ayat ke-32, apa katanya di situ? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, kemudian kita lihat di dalam ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira ria karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Artinya apa? Artinya ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi matinya di situ bukan berarti mati secara lalu bangkit dari kematian dengan makhluk roh, tidak. Jadi maksudnya di situ adalah apa? Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu dalam posisi hidup, ya. Ketika apa? Di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-36, apa kata Yesus? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Mengapa kamu terkejut? Aku sendiri ini, karena hantu atau ruh ya, tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Ya, lalu Yesus makan ikan goreng di situ. Itu Yesus mengatakan bahwa dia itu belum mati, belum dibangkitkan dari kematian seperti apa kata Paulus tadi itu. Ya, karena Paulus sendiri mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidaklah berbentuk jasad, tidak punya daging dan tulang. Bisa kita lihat di dalam perikop yang sangat lengkap yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat 35 dan seterusnya. Kemudian dari pengakuan Pak Yesus sendiri bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidaklah berbentuk roh, tidak kawin dan dikawinkan, di dalam Lukas pasal ke-20 ayat 27. Dan semua umat Kristen itu ya, sekali lagi di sini ini ada buletin umat Kristen, mereka mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dalam makhluk roh. Sangat lucu sekali. Tetapi apa kata Yesus? Yesus mengatakan, ya lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena ruh tidak punya tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Itu Yesus mengatakan, lalu memperjelas, adakah kamu membawa makanan di sini? Lalu Yesus membuktikan bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian dengan makan ikan goreng. Inilah lucunya ya. Yesus mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, kalian mengatakan bahwa dia Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengklaim itu. Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu hari kiamat, tetapi kalian mengatakan bahwa Yesus tahu hari kiamat. Yesus mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar, ya itu adalah menurut kehendak Bapa sendiri, kuasanya itu. Tetapi kalian mengatakan Yesus sanggup membuat apa saja karena dia maha kuasa seperti itu. Tapi inilah pertentangan antara
apa yang Yesus sendiri katakan dan yang kalian imani. Jadi sesungguhnya memang antikristus itu sebenarnya sendiri adalah bukan kami umat Islam ini, tetapi ada sosok lain yang sudah dijelaskan oleh Yesus. Siapa lagi kalau bukan Paulus, dan sebanyak referensi-referensi dari orang-orang otoritas non-Muslim sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Pauluslah yang antikristus sebenarnya, yang mencaplok ajaran dari Kristus menyembah berhala, lalu disandingkan ke ajaran Yesus yang seorang nabi dan Tuhan Guru dari Galilea. Ya, ini kita bisa lihat bagaimana pengakuan orang-orang Yahudi sendiri saat Yesus masih hidup. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal ke-21 ayat 11 bahwa dia adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Terima kasih. Silakan dari pihak Kristen untuk menjelaskan secara detail bagaimana kontradiksi ajaran Paulus dan ajaran Yesus seperti ayat yang saya tampilkan di screen tadi. Silakan. Baik, kita pause dulu waktunya biar kedua belah pihak istirahat dulu, minum dulu biar tidak serak-serak basah. Silakan. Bagi para penonton, silakan jika Anda ingin seperti keempat pembicara ini ya yang ada di layar seperti itu, silakan daftarkan diri Anda untuk berpartisipasi sebagai narasumber yang dialog lintas Islam versus Kristen di channel Gramalab yang berafiliasi dengan channel-channel lainnya. Silakan daftarkan diri Anda di bio link ini atau bisa dilihat di live chat seperti itu. Namun sebelum Anda mendaftar, silakan Anda pelajari terlebih dahulu cara menggunakan StreamYard. Menggunakan HP, menggunakan laptop, bisa menggunakan StreamYard. Cukup nanti di copy saja ketika link dikasih dan pastekan ke browser Google Chrome. Seperti itu. Dan jika Anda telah menguasai StreamYard, silakan Anda daftarkan diri Anda. Tidak hanya itu, teman-teman, sambil menunggu kedua pembicara dulu ya. Karena bagaikan ini ya, balapan gitu. Wah, mungkin seru ya ini ya. Dan silakan nih bagi para donatur yang memiliki lebih, silakan Anda salurkan donasi Anda jika memiliki lebih ke Bank Syariah Indonesia BSI, di mana kode banknya 451, ada pun nomor rekeningnya 1184 kali 395 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Dan jika Anda memiliki skill lebih untuk membebaskan lahan bersama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, jangan lupa sertakan angka 1 di belakang transparan teman-teman, di mana 1 meternya cuma 250.000 yang nanti kelak ketika kita kumpulkan bersama-sama mampu membebaskan lahan seluas 6 hektar untuk segera didirikan Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tauhid. Mari bersama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid kita sama-sama membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya cuma 250.000 biar segera dibangun Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tauhid. Oke, silakan dari saudara dari pihak Kristen, siapa yang mau mengutarakan, apakah saudara Dimian ataukah saudara Joker, silakan. Oke, saya duluan aja ya, Bang. Siap, silakan. Iya, dari apa yang dijelaskan oleh rekan-rekan teman-teman dari Muslim, ini seperti cuman balik-balik sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Dengan mencari-cari kesalahan, padahal kan sudah sangat jelas, ya. Mereka mengambil 1-2 ayat untuk membuktikan Yesus bukan Tuhan. Padahal Alkitab sudah mencatat dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Penjelasannya pun sangat masuk akal dan jelas, ya. Dengan tadi Bang Farhan mengutip tentang Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ingat ya, mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Israel, bukan Allah lain. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutusnya. Nah, Yesus diutus ini sebagai apa? Jawabannya ada di dalam Yohanes 3 ayat 16, yaitu Yesus diutus sebagai anaknya, anak Allah yang tunggal, yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, Yesus ini kan sebagai firman. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dengan jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Nah, jadi itu kan sangat lengkap penjelasannya. Ketika Anda membaca Yohanes
17 ayat 3 yang mengatakan hanya ada satu Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Itu kan sama aja penjelasannya seperti Allah mengutus firman-Nya atau Bapa mengutus anaknya. Nah, antikristus ini kan adalah orang yang tidak mengakui baik Bapa maupun anak, ya. Antikristus adalah orang yang tidak mengakui baik Bapa maupun anak. Itu sangat jelas, ya. Kemudian kalian mengutip atau mencari-cari bukti bahwa Yesus tidak disalib untuk membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Terus Paulus benar-benar antikristus dengan mengambil ayat-ayat yang gak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab, seperti apa yang sudah disampaikan bahwa Yesus tidak disalib. Buktinya ketika dia bangkit bukan sebagai roh, tetapi sebagai daging. Ya itu memang benar. Di dalam Alkitab tidak menjelaskan, tidak mengatakan bahwa Yesus bangkit sebagai apa, sebagai roh, enggak, tetapi sebagai daging. Dia pada hari yang ketiga dia bangkit sebagai daging, bukan sebagai roh. Itu kan, dan ketika dia bangkit dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya, ya, dan dia menunjukkan ada seorang muridnya yang bernama Thomas, dan kemudian ia berkata kepada Thomas, turunlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, Yesus dengan jelas berkata kepada muridnya itu untuk menaruh tangannya ke dalam lambungnya yang ditikam itu ketika disalib. Nah, jadi itu memang benar-benar membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Ketika dia mau disalib, dia ditikam. Ketika dia disalib, dia ditikam. Dan ketika dia bangkit, dia dengan jelas menyatakan kepada muridnya yang bernama Thomas bahwa taruhlah tanganmu di dalam lambungkan, dan dia menaruh dan dia menjadi percaya bahwa Yesus benar-benar disalib. Dan itu tidak bisa jadi dimanipulasi akan Yesus tidak disalib, ya, dengan mengambil ayat-ayat yang tidak jelas, setelah itu mengambil kesimpulan yang tidak sesuai. Nah, jadi Alkitab itu sangat jelas, ya, antara keseluruhan ayatnya. Nah, yang jadi ya kan pembahasan kita ini kan tentang antikristus. Nah, kalian mengklaim bahwa Paulus itu adalah antikristus, setiap orang Kristen itu yang melawan ajaran Yesus, sedangkan kalau di dalam kitab kalian kan tidak menjelaskan sama sekali tentang orang yang melawan ajaran-ajaran Yesus itu disebut antikristus atau Paulus adalah antikristus. Itu kan sama sekali tidak. Malahan di kitab kalian menjelaskan antikristus itu adalah sesosok yang bernama Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman dan akan melawan Nabi Isa. Nah, itu kan sesosok antikristus yang digambarkan di dalam kitab kalian. Ketika kalian mengambil ayat-ayat di dalam kitab kami untuk membuktikan bahwa Paulus itu adalah antikristus, itu kan sudah nggak nyambung sesuai dengan kitab kalian sendiri, ya kan? Nah, jadi mungkin itu. Silakan dilanjutkan, Bro Swasta. Oke, sebenarnya begini, topik kita malam ini adalah siapakah antikristus itu. Ketika ada pernyataan atau dari teman sebelah yang melebar, tidak perlu dijawab. Jika bukan dan merasa bagian dari antikristus, maka kita harus benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja. Tuhan dan Sang Juru Selamat yang turun menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14. Firman yang turun menjadi daging, yang turun menjadi manusia, disalibkan dan bangkit kembali. Inilah Injil, serta apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, Allah yang perkasa, Tuhan yang kekal, dan Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Nggak sulit kok topik ini sebenarnya, cuman kalian menyangkalnya dengan cara yang melarikan topik. Dan dalam Yohanes 3 ayat 18, Yesus sendiri yang mengatakan nih, bukan saya hanya membacakannya. Dia yang percaya tidak dihukum, tetapi untuk yang tidak percaya sudah dihukum karena dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Bapa.
dalam Kisah Para Rasul juga tertulis, Santo Paulus mengatakan 4 ayat 12, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan dalam nama yang lain selain Yesus Kristus. Itu. Oke, saya akan sedikit ya masuk memperlihatkan yang berbeda. Farhan bisa ditampilkan nggak ya? Hadis Bukhari 6205. Buku hadis 78, hadis 229. Nanti saya kirim linknya ya. Dikisahkan utusan Allah berkata, nama yang paling mengerikan di sisi Allah pada hari kiamat adalah Malik al-Malak, raja segala raja. Saya baca ulang ya hadisnya ya. Hadis 6205, buku hadis 78, hadis 229. Nama yang paling mengerikan adalah di hari kiamat adalah Malik al-Malak, raja segala raja. Mari bandingkan dalam kitab suci Bible. Dalam 1 Timotius 6 ayat 15, Wahyu 19 ayat 16 dan 17 ayat 14. Menjelaskan dan menulis serta memberitahukan kepada kita semua yang ada di sini ya malam ini ya. Dalam Bible tertulis, Yesus itu raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Silakan kawan. Baik, saya tak jawab ya swasta ya, bahwa hadis itu sebenarnya korelasinya adalah bukan seperti itu. Tapi saya nggak mau ke sana, nggak mau terpancing oleh kamu yang suka selalu hadis itu dibawa-bawa tanpa tahu bahwa apa konteksnya. Swasta, ketika kamu dan Demian mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengatakan bahwa Islam antikristus, ya, ini adalah sebuah klaim yang tidak ada dasarnya sama sekali. Kamu mengenalkan selalu orang Kristen, saya heran sebuah faktor tentang eksistensi Tuhan hanya berdasarkan ayat cuma satu, yaitu Yohanes 1 ayat 1, selalu diulang-ulang sampai mungkin kalau ini kaset zaman dulu mungkin udah pitanya udah putus kali ini. Coba Allah Subhanahu wa taala berapa banyak disebutkan, berapa ribu dan eksistensinya itu ada gitu loh. Benar-benar real gitu loh. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, saya share screen kepada Anda, bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan kata-kata yang literal, hiperlix, bukan metafor, bukan kata-kata yang tidak ada yang multi tafsir. Nih, Yohanes 20:17, Yohanes 8:54, Matius 18:19, Markus 10:18, Matius 7:21, Lukas 18:19, Matius 19:17, Imamat 11:31, Yesaya 4:11. Banyak lagi saya nggak tahu ya. Bayangkan dalam sebuah persidangan ketika membuktikan suatu bukti kebenaran, barang bukti yang masih sumir, di sana tidak ada DNA, di sana tidak ada sidik jari, di sana hanya berdasarkan asumsi kesaksian yang diragukan. Ini bukti yang 30 seumpama analogi ya, 30 berdasarkan di sana ada bukti real, di sana ada sidik jari, di sana ada kronologi yang jelas. Ini kalah sama bukti yang cuma satu dan bersifat sumir, multi tafsir. Ini hakimnya yang bodoh atau orangnya yang bodoh nih? Jadi aneh analoginya gitu loh. Pembuktian berdasarkan sebuah metodologi yang menalarkan akal sehat pasti akan lebih percaya dengan hal-hal yang bersifat otentik dan berdasarkan bukti-bukti, bukan bersifat metafor atau asumsi yang muter-muter seperti yang kamu lakukan swasta. Selalu Yohanes 1 ayat 1. Kami bisa menunjukkan, kamu tinggal sebut apakah Allah itu Tuhan? Di Al-Quran berapa ribu ayat itu menerangkan. Kenapa? Konsep dari sebuah agama yang terpenting adalah kitab suci dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta ini. Jadi kamu aneh. Saya tanya sekali lagi tadi nggak dijawab tentang sebuah ayat yang clear. Akulah Yesus Tuhanmu, akulah menciptakan alam semesta, sembahlah aku. Tidak pernah ada. Ini bahkan sampai kuda gigit besi, sampai sekarang kuda gigit keju. Ya, itu tidak pernah ada ayat seperti itu karena memang tidak pernah ada Yesus itu sebagai Tuhan. Silakan Ustadz Laudin. Baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini saya atau kami sendiri itu tidak mau melebar ke topik lain ya, tetapi hanya ingin membuktikan siapa sih sebenarnya antikristus yang sebenarnya itu. Jadi ketika kita membahas tentang antikristus yang sebenarnya, dialah yang mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Jadi di sini kami sebagai posisi umat Islam adalah memberikan sebuah koreksi ya dan klarifikasi bahwa Yesus itu
sendiri mendukung bahwa dia itu tidaklah bangkit dari kematian. Karena saya memahami mengapa betul-betul kalian memegang erat-erat konsep ini, karena ini adalah konsep keselamatan. Sayangnya kalian sendiri tidak membaca ayat itu. Yesus sendiri jelas-jelas mengatakan bahwa dia itu tidak dibangkitkan dari kematian dengan apa? Dengan mengatakan bahwa dia itu belum punya daging dan punya tulang. Ya, karena ruh tidak punya daging dan punya tulang, seperti yang kalian lihat ada padaku. Ruh punya Yesus punya daging, artinya dia bukan bangkit dari kematian, lalu dia berpuas dengan makan ikan goreng. Sedangkan kalian sendiri mengatakan, ya ini buletin dari Kristen sendiri, kalian mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dalam makhluk roh. Cobalah logika seperti apa yang kalian ini main-mainkan selama ini. Ya, Yesus sendiri jelas-jelas mengatakan bahwa dia itu punya daging dan tulang, kalian mengatakan bahwa dia bangkit dalam makhluk roh. Ya, jadi inilah siapa sebenarnya yang kalian ikuti itu adalah sebenarnya antikristus itu. Si Paulus itu diperkuat lagi oleh bukti-bukti dari para pakar sendiri yang sudah memang bergelut dengan bidang itu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi dari Profesor ya, di mana Yesus hanya seorang nabi dan jadilah Kristus penyembah berhala yang baru ciptaan Paulus, itu kata Profesor Dr. Paula Frederickson, dan banyak referensi-referensi lain saya bisa kirimkan, nanti bisa saya mintakan kasihkan jika butuh referensi bisa saya kirimkan. Ya jadi itulah ya antikristus sebenarnya itu adalah sosok yang mengatakan yang bertentangan dengan Yesus. Siapa lagi kalau bukan Paulus? Ya, artinya konsep keselamatan yang selama ini kalian imani ya itu adalah ciptaan dari si penyesat Paulus. Dipertegas lagi oleh kemudian 325 ya pada konsili pada tahun 325 di kanon Alkitab, di mana Athanasius ya pelopor dari bahwa Yesus itu adalah Tuhan diperkuat lagi oleh konsili-konsili berikutnya oleh bapak-bapak gereja. Terima kasih. Saya perkuat pertanyaan kepada Paulus lagi ya, kepada swasta, kepada Demian, tolong jelaskan. Kamu menyebut bahwa Islam antikristus, dan pemahaman di depan saya sudah kasih etimologi dari antikristus itu adalah yang melawan perintah-perintah Yesus atau mengganti eksistensi Yesus, perkataan-perkataan Yesus. Saya sekarang tanya kepada Anda, dari logika yang Anda sendiri yang saya narasikan ya, saya kumpulkan, saya sarikan. Siapa Paulus berdasarkan kisah-kisah yang clear dari nasab dan sejarahnya? Karena di dalam ayat yang dibacakan swasta tadi adalah ketidakjelasan, itu adalah antikristus. Yang kedua, tunjukkan kepada saya kalian adalah termasuk yang dimaksud Yohanes antikristus itu dari antara kita sendiri. Tunjukkan Yesus sebagai Tuhan, ayatnya secara clear. Saya cuma sederhana permintaan saya. Dari kuda gigit besi sampai kuda sekarang gigit keju. Saya nunggu jawaban Anda. Silakan swasta dan Demian. Iya, oke, baik. Saya jawab duluan ya. Ya, jadi tadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kalian, bahwa di dalam Alkitab itu memang Yesus nggak sama sekali nggak pernah mengaku Tuhan, seakan-akan merujuk bahwa Kristen adalah antikristus. Nah, di dalam Alkitab ya sangat jelas, tapi sebelum saya menjelaskannya, saya pengen berbagi sedikit cerita. Jadi ini ada seorang polisi yang dimana dia nggak memakai seragam polisi, dan ada seorang yang dimana dia mendapat dompet seorang polisi dan dia melihat KTP seorang polisi itu ternyata dia punya ada kartu anggota, dan dari situ dia dengan jelas sudah tahu bahwa dia itu polisi. Hanya dengan melihat kartu identitasnya itu, walaupun si polisi itu tidak menggunakan pakaian seragam. Nah, ketika dia udah tahu bahwa dia itu polisi, hanya mengenal lewat kartu identitasnya itu, ketika dia masih bertanya, apakah kamu polisi? Pastinya kan orang itu berpikir, lah, ini orang bodoh apa gimana ya? Udah tahu saya polisi, kok masih aja nanya. Nah, itu kan salah satu contoh yang buat kalian yang seakan-akan tidak ketika Yesus tidak pernah berkata, akulah Tuhan, maka seakan-akan tidak ada ayatnya yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, misalkan saya tanyakan kepada kalian, ada nggak Isa berkata, akulah nabi dan jangan sembahlah aku? Ketika tidak ada kalimat seperti itu, apakah saya boleh mengambil kesimpulan Isa bukan nabi dan Isa layak untuk disembah? Tidak layak untuk disembah. Bisa nggak saya mengambil kesimpulan seperti itu? Kan tidak mungkin juga kan? Nah,
Jadi kalau misalkan Anda berbicara tentang Yesus seakan-akan tidak pernah mengaku Tuhan, dan topik kita kali ini tentang antikristus, yaitu tentang orang yang melawan semua pengajaran Yesus, semua ajaran-ajaran Yesus. Ya. Di dalam Alkitab kan sangat jelas, ya, Yesus mengaku sebagai Tuhan dengan cara pengajarannya. Ya, saya bacakan ini ya. Eh, yang pertama, dia mengaku kekal, dia itu kekal. Yohanes 8 ayat 58 dan juga Yohanes 17 ayat 5. Ia mengaku maha hadir. Matius 18 ayat 20 dan Matius 28 ayat 20. Dia mengaku sebagai awal dan akhir. Nah, kalau Anda baca Quran, hanya Allah Subhanahu wa taala yang al-awal dan al-akhir. Yang berikutnya, dia mengaku sebagai apa? Sebagai yang maha kuasa. Matius 28 ayat 20 dan Markus 5 ayat 11 sampai 15. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Nah, semua itu dia tunjukkan sebagai apa? Sebagai sifat-sifat ilahi. Begitu juga di dalam Islam kan mempunyai 99 nama Allah dan sifatnya. Salah satunya adalah Al-Haq yang berarti kebenaran. Apakah Yesus mengaku sebagai Al-Haq atau kebenaran? Ya. Silakan dilanjut Bang Joker, waktu terus berjalan karena Oke. waktu mungkin sudah Saya diniat. lanjutkan. Farhan Sinyal. tidak sadar, apapun yang dia katakan tadi, dia sudah mengakui, sedang membuktikan dirinya sebagai antikris. Terus yang dimaksud dalam Yohanes 22, dia meragukan. Halo, tes. Dia menolak itu. 22. Ya. Siapa yang menolak itu adalah antikristus, kata Santo Yohanes. Santo Yohanes mengatakan itu, dan Farhan sedang melakukan itu malam ini. Kalau Yesus adalah Tuhan, Yesus katakan seperti ini. Mulai hari ini berdoalah kepadaku dan meminta dengan namaku. Mulai hari ini, dia katakan, ketika kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Kau melihat aku nih. Kau sudah melihat Bapakku. Yesus itu Tuhan. Dan Farhan menolak itu. Itu poinnya, sudah didapat. Gitu. Apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes, Farhan sedang melakukannya. Siapapun yang menolak Bapa dan Anak, dialah antikristus itu. Dan Farhan sedang melakukan ini malam ini. Udah, poinnya udah dapat. Yesus Tuhan, kenapa? Siapa yang bisa memasukkan orang tanpa berdoa ke surga? Hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Mulai hari ini, kawanku, kau sudah ada denganku di Taman Firdaus. Silakan. Aduh, swasta. Padahal ayat tadi sudah saya share screen, nggak dibaca. Apa kamu nggak bisa lihat share screen saya, swasta? Dengan jelas saya di sana membantah Anda bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu sudah jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yohanes di Yohanes di 5 ya. Yohanes 5, jelas dikatakan siapa yang antikristus? Yang antikristus itu dari antara kita sendiri. Artinya dari antara kita sendiri itu apa? Di antara kita, dari kalian sendiri yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Siapa itu? Paulus. Saya sangat yakin, ini sudah lama topik ini saya pelajari, swasta. Bukan cuma 1 tahun, 2 tahun. Saya pelajari topik ini udah lama sekali. Pauluslah yang menyelewengkan semua ajaran-ajaran dari semua bukti-bukti ayat yang tadi saya kasih tahu.
Ya, gimana dia mengatakan Yesus itu Tuhan, sedangkan di 17 ayat 3 Yesus mengatakan akulah utusan. Ini Yesus yang berkata dalam metodologi pembuktian di pengadilan untuk sebuah kebenaran. Ketika saya mengatakan saya ini Farhan, tapi terus ada orang yang mengatakan oh dia bukan Farhan, dia swasta, sedangkan yang mengucapkan ucapan itu saya sendiri bahwa saya mengaku Farhan, tapi orang lain menuduh saya swasta. Ucapan mana yang lebih secara detik, secara pembuktian di pengadilan yang lebih meyakinkan, ucapan dari saya sendiri atau dari orang lain? Nah, ini yang pertama. Pembuktian yang kedua, ucapan Yohanes 17 ayat 3 adalah ucapan dari Yesus, ya, ucapan dari Yesus. Sedangkan ucapan di para rasul adalah ucapan si Paulus. Artinya di sini mana yang lebih kamu percaya? Mana yang mau lebih kamu ikuti, Paulus atau Yesus? Nah, kalau kamu mengikuti apa ajaran Paulus, berarti kamu menentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena sudah saya kasih bukti, ajaran Yesus dan ajaran Paulus kontradiktif, sangat berlawanan di sana. Arti berlawanan di sini adalah anti, yaitu anti Kristus, anti Yesus. Itu yang harus kamu buktikan. Dan ketika kamu membawa ayat yang mengatakan bahwa anti Kristus lahir dari sebuah ketidakjelasan, saya suruh membuktikan, clear, datanya. Dalil-dalil dari kitab suci atau dalam sejarah lah, nggak usah kitab suci. Paulus itu silsilahnya mana? Kalau kamu berkata bahwa ketidakjelasan, kami bisa membuktikan sebagai pembawa ajaran penyempurna ajaran Islam, Rasulullah SAW, saya bisa menunjukkan secara jelas nasab dari Rasulullah. Ini jelas. Dan kamu mengatakan ketidakjelasan, artinya saya menanyakan parameternya harus jelas ketika harus mengkomparasi sesuatu. Buktikan dengan jelas Paulus, nasab, dan silsilahnya secara clear untuk menyangkal ucapan Anda sendiri, antikristus berasal dari lahir ketidakjelasan. Silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi saya ingin buktikan sebenarnya Pauluslah itu sosok dari antikristus yang sebenarnya, yang ini tidak disadari oleh teman-teman Kristen. Kita bisa melihat di dalam Roma pasal ketiga ayat 7 apa kata Paulus? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang berdosa? Ini dusta. Paulus mengaku sendiri bahwa dia adalah pendusta. Kemudian kita bisa melihat lagi ciptaan Paulus yang selama ini dimani, konsep kesesatan yang teramat sangat parah yang diciptakan oleh si pendusta antikristus Paulus ini. Apa katanya di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-3 sampai dengan 4, apa kata Paulus? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi saya minta kepada umat Kristen, tentu saja apa yang dimaksud oleh Paulus ini adalah sesuai dengan kitab suci adalah kitab perjanjian lama. Tolong tunjukkan dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, termasuk dari kitab Apokrifa, 7 kitab yang ditambahkan di dalam umat Katolik ini, ya. Silakan tolong tunjukkan satu saja ayat yang di dalam perjanjian lama yang dimaksud oleh Paulus sesuai dengan kitab suci ayat di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-3 sampai 4 yang sudah saya bacakan tadi. Jika Anda tidak bisa menemukan ayat itu sesuai dengan yang dimasukkan oleh Paulus ini, maka terbukti bahwa Paulus adalah seorang pendusta. Jadi terbukti bahwa antikristus sebenarnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus. Coba cari ayat ini di dalam perjanjian lama. Terima kasih. Oke. Ya, jadi suara saya jelas? Suara saya jelas? Jelas. Oke. Ya, jadi kalau tadi ayat yang dikutip sama Bang Farhan yang mengatakan bahwa antikristus itu memang berasal dari kalangan kita sendiri, dari kalangan dan juga dari kalangan orang-orang Kristen sendiri kan? Ya. Kalau dibaca di ayat itu dengan jelaskan, itu bukan hanya berbicara tentang kejadian yang terjadi pada masa itu, tetapi itu juga berbicara tentang nubuatan yang terjadi pada akhir zaman. Dan di dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 1 dengan jelas dikatakan bahwa pada akhir zaman itu akan muncul seperti zaman dulu telah muncul nabi-nabi palsu, maka pada akhir zaman pun akan muncul guru-guru palsu. Nah, orang guru palsu yang akan muncul ini pada akhir zaman ini, mereka itu pun terima kasih saudara Demian. Tidak terasa
waktu dari pihak Kristen baik untuk saudara Demian maupun di Joker telah habis. Dan bagi pihak Muslim yang diwakili oleh Sahabat TV dan Bang Farhan, Farlok, menyisakan waktu 5 menit 43 detik. Berarti dari pihak Kristen, maaf, sama sekali tidak bisa menyampaikan sepatah kata, hanya bisa menjadi pendengar terkait atas apa yang disampaikan oleh pihak Muslim. Seperti itu. Dan silakan bagi pihak Muslim, Anda silakan habiskan waktunya, sisa waktu 5 menit 43 detik. Waktu berjalan, silakan Anda berikan pernyataan, sanggahan, atau closing statement. Monggo. Silakan semua Ustadz Laudi, silakan ambil semua, nggak apa-apa. Silakan. Saya bagi-bagi waktu ya. Ini tinggal 5 menit, jadi saya bagi 2,5 menit. Saya pertegas lagi, ya seperti yang sudah saya kutip tadi. Saya ingin agar saudara Demian dan saudara Joker ya, cari lagi kutipan di dalam Perjanjian Lama tadi tentang maksud Paulus bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan ketika di dalam Roma pasal 3 ayat 7, Paulus mengaku bahwa dia adalah seorang pendusta, itu dibuktikan bahwa kalian pasti tidak akan menemukan di dalam kitab Perjanjian Lama ini bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat 3 sampai dengan 4 tadi. Jadi ini membuka mata lah bahwa sebenarnya sosok antikristus itu sebenarnya adalah Paulus, tidak lain dan tidak bukan. Ya, jadi konsep keselamatan ya ini kan penting. Jadi ini bukan lari ke topik, kita membuktikan bahwa antikristus sebenarnya itu adalah Paulus. Jadi tolong nanti ya, tolong ini mungkin walaupun waktunya sudah mau habis ya, tetapi tolong cari ayat ini di dalam kitab Perjanjian Lama. Tidak akan pernah ada ya bagi saudara di rumah mungkin ada yang menyaksikan tayangan ini umat Kristen, tolong cari ayatnya juga di dalam Perjanjian Lama seperti apa yang dimaksud. Tidak akan pernah ada. Jadi tidak lain dan tidak bukan Paulus lah pendusta sebenarnya. Ini sudah membuka mata hati dan pikiran kita. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz. Oke, saya tambahkan dengan bukti, bahkan ada bukti menarik ya yang terbukti ketika Paulus diindikasikan juga sebagai penganut antikristus ya. Paulus pimpinnya juga ya. Saya share screen, swasta tolong dilihat karena ini ada berdasarkan matematika. Nggak tahu kamu matematika dulu sampai sekolahan atau cuma pintu gerbang. Bisa dilihat ya. Yohanes menyebutkan antikristus sebagai binatang di Wahyu 13 ayat 1. Yohanes menyebut antikristus sebagai binatang juga di Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Jadi binatang itu dihitung. Karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangan itu adalah 666. Ingat yang saya kasih huruf merah ya di Wahyu 13 ayat 18. Nah, pada mahkota Paulus ya, ini terdapat tulisan gelar yang tertulis di mahkota tersebut adalah Vicarius Filii Dei. Ya, ingat yang saya kasih merah itu ya. Nah, apakah ini menarik? Oke, kita jabarkan di sini ya. Supaya Anda lebih yakin, mari kita hitung ulang bilangannya. Tidak seperti bahasa-bahasa lainnya, huruf-huruf Romawi mengandung juga unsur angka. D, angka 500, C, 100, dan lainnya. Pasti udah tahu yang belajar matematika, yang belajar ini ya. Nah, sekarang saya kasih tahu swasta, saya hitung dari tadi kata Vicarius Filii Dei ya. W 5 I 1. Nah, ini bisa dilihat dihitung. Jumlahnya berapa? 666. Ini fakta menarik juga ternyata ya, swasta. Nah, inilah yang membuktikan swasta bahwa kalau Anda mengatakan dalil dari angka 666 justru merujuk pada pimpinan agama kalian sendiri. Ini berdasarkan ada literatur yang jelas yang bahkan diucapkan bukan oleh kalangan muslim sendiri, ya. Jadi aneh kalau Anda merujuk kepada kami sebagai antikristus. Kenapa? Betapa kami kaum muslim memuliakan nama Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, Isa al-Masih atau Yesus, itu di dalam Al-Quran namanya disebutkan banyak sekali sebagai bentuk penghormatan bahwa dia memang mulia. Dia mulia. Itu nggak mungkin orang yang kita lawan kita muliakan di kitab suci kita. Itu suatu yang nggak masuk logika. Ketika saya membenci si swasta, artinya ketika saya membuat buku pasti saya akan menjelek-jelekan swasta. Itu suatu hal yang logis dalam sebuah logika narasi untuk menjatuhkan nama seseorang. Tapi di Al-Quran lihat betapa banyak Isa alaihissalam sebagai dikabarkan dituliskan sebagai hamba yang benar-benar sangat luar biasa. Dia mempunyai mukjizat ya, dia mempunyai ketakwaan, taat kepada orang tuanya, kepada ibunya ya. Dia juga sangat pengasih ya, mengasihi umatnya. Artinya di sini tidak ada satupun di dalam ayat suci Al-Quran yang menjelek-jelekan
Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ajarannya pun sama persis. Tapi kalianlah yang justru menyalahgunakan melalui ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Paulus berdasarkan ayat-ayat yang sangat-sangat jelas bertentangan, ya, bertentangan sekali dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Anda sendiri. Saya screen untuk terakhir kali biar penguat. Mungkin waktunya udah agak mepet, tapi saya harus ini karena ini penting sekali ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, ya. Di sini tadi udah saya bacakan, terus sebentar. Nah, jelas di sini ketika Yesus tidak marah dia ketika disebut Tuhan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah kau berbakti. Hanya satu Rabbimu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dia loh, bukan aku loh, ya. Hanya orang-orang yang tidak punya narasi dan logika yang kuat yang mengatakan Dia adalah aku. Nah, dari ayat-ayat di sini jelas ditampilkan kalau Yesus tidak pernah secara spesifik mengaku Tuhan, hanya ucapan-ucapan yang ayat-ayat metafor yang di sana justru tidak ada kaitannya dengan Yesus itu Tuhan. Kalian malah sebagai percaya. Karena apa? Kalian tidak memahami, karena kalian tidak mempunyai kitab original teks dari kitab kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada 4 orang di mana Anda semua telah berdialog secara santun, dan saya harap kejadian malam ini 2 versus 2 bisa menjadi contoh lah bagi para penonton untuk berdialog secara santun tanpa adanya menyerang pribadi ataupun saling menghujat. Siapapun Anda ketika melakukan hal itu, maaf, kami akan interupsi seperti itu. Biar apa? Biar para penonton pun pertama enak, keduanya bisa menjadi contoh. Karena apa yang Anda lakukan di malam hari ini mewakili keyakinan dan agama masing-masing. Tapi setidaknya apa yang semuanya dilakukan di sini 2 orang versus 2 orang setidaknya bisa menambah wawasan bagi para penonton. Dan siapa yang menang? Yang pasti kita bukan melakukan lomba balap karung seperti itu. Yang pasti siapakah yang mampu meyakinkan para penonton, itu semua kita kembalikan kepada para penonton. Dan siapa yang menang? Tidak ada yang menang. Yang pasti siapa yang berdasarkan data dan tidak, semua kita kembalikan kepada para penonton. Maaf bagi 4 narasumber jika kami ada salah-salah kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan ilmu wawasan kepada para penonton. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo swasta. Sorry.